Kepada yang terhormat Al-Ustaz Sari Mutoha RH, waktu dan tempat duduknya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal-adzim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika anta rabbi ahyadurun. Subhanaka illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La kaula wa la quwata illa billahil alaihil alim. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Magetan Indah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan kita sore menjelang berbuka hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan untuk Allah. Karena dari sekian banyak manusia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah dan dipertemukan dengan bulan mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Semoga dengan dipertemukannya dengan bulan Ramadan kali ini menjadi wasilah dihapusnya dosa-dosa kita, jadi wasilah diangkat derajat hidup kita, jadi wasilah apabila di antara kita punya persoalan, punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar radio Magetan Indah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena di antara banyak nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satunya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan. Dan ketika Allah ringankan tubuh kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin kita terus menuju akhir Ramadan, semangat ibadahnya harus semakin meningkat. Karena kebiasaan di masyarakat kita, lingkungan kita, makin akhir Ramadan makin menurun. Kalau awal-awal masjid itu ramai, penuh, tapi akhir-akhir Ramadan yang ramai di mal-mal, di tempat perbelanjaan yang seharusnya di akhir Ramadan makin semangat. Kita umat Islam sudah menapaki pelaksanaan puasa 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selain puasa, terdapat satu amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni itikaf. Itikaf berasal dari bahasa Arab itikafa yatakifu itikafan, yang berarti tinggal di suatu tempat. Itikaf dapat dimaknai berdiam diri di masjid dengan syarat tertentu untuk beribadah seperti berzikir, membaca Al-Quran. Anjuran menunaikan itikaf di bulan Ramadan salah satunya
termuat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. ولا تبصروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beritikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Dan hukum itikaf ini adalah sunnah. Ibadah ini begitu dianjurkan Rasulullah SAW mencontohkannya selama hidup. Dan syarat menunaikan ibadah itikaf salah satunya seseorang harus mutakif, memenuhi beberapa syarat seperti muslim, akil atau berakal, mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk, hingga suci dari hadas besar atau hadas kecil. Sebenarnya itikaf dapat dilakukan di waktu kapanpun. Namun, waktu yang paling utama menjalankan itikaf adalah 10 hari bulan Ramadan. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, sesungguhnya Nabi SAW melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan itikaf sepeninggal beliau. Kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio Magetan Indah yang dicintai oleh Allah, itikaf adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Jadi, secara prinsip namanya itikaf itu harus dilakukan di masjid. Idealnya kita bisa memilih waktu terbaik dari siang dan malam berada di masjid. Itu idealnya. Tapi mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang secara waktu, secara keadaan mungkin sulit untuk menghadirkan itu. Mungkin siangnya harus bekerja, atau mungkin malamnya ada yang kerja. Terus gimana caranya kita bisa mendapatkan pahala dari itikaf itu? Maka para ulama menyebutkan itikaf itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, itikaf full time, siang dan malam. Yang kedua, ada yang itikafnya setengah malam saja. Dan ada yang ketiga, itikafnya bercampur, artinya bisa memilih waktu yang kira-kira mampu bisa menghadirkan kedekatan kita dengan masjid. Contoh misalnya, kita datang di malam hari dari mulai sholat isya, kemudian sholat tarawih, tidak langsung pulang ke rumah. Kita baca Al-Quran dulu 1 jam sampai 2 jam, setelah itu baru kita pulang.
selama 2 jam itu niati itikaf berada di dalam masjid. Jadi ada yang full time siang dan malam, ada yang setengah dia milih malamnya saja, dan ada yang ketiga mix bercampur. Artinya dia hanya memilih waktu yang memungkinkan dia bisa. Kalau ditanya pahala mana yang paling baik? Tentu pahala yang maksimal. Karena inna izamal jazai ma'a izamil bala'i. Maka sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya pengorbanan. Makin berat pengorbanannya, makin besar pahalanya. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar Radio Magetan Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang harus kita lakukan di dalam itikaf di masjid tersebut? Jadi di masjid bukan hanya pindah tidur saja, bawa bantal, bawa selimut, benar di masjid, tapi bukan itu esensinya itikaf. Apa yang kami hadirkan di dalam masjid, itu poinnya. Maka kalau kita bagi ada banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di masjid ketika itikaf. Sholat, jangan sampai, mohon maaf, masih kita sering melihat, menemukan ada yang sholat tarawihnya di masjid, sholat isya-nya di rumah. Padahal yang wajib adalah isya-nya. Kemudian dia bermalam di masjid, tapi dia lupa malamnya tidak sholat sunnah, tidak qiyamul lail, tidak tahajud, padahal dia ada di masjid. Maka yang pertama adalah perbanyak sholat. Sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud. Setelah tidur, kita tidur karena amalan di dalam masjid. Sholat menjadi satu kebaikan ketika itikaf. Amalan kedua ketika itikaf adalah zikir. Maka saat itikaf dia sibuk zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Bukan sibuk ngobrol, tapi sibuk zikir kalau sudah ada zikir. Yang ketiga, amalan ketika itikaf adalah doa. Banyak doa, mumpung ada di masjid dalam keadaan itikaf, termasuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita mengasingkan diri, kita lepas dari kehidupan dunia, datang ke masjid agar kita fokus mendekat kepada Allah. Itu esensi itikaf. Kalau ada taklim di dalam masjid, ikut. Makanya kalau sudah 10 hari terakhir masjid ramai, ada taklim ikut, masuk nanti ada infak sedekah di dalamnya. Maka semua amalan yang kita lakukan di dalam masjid yang mengandung pahala kebaikan dari Allah, itu maknanya itikaf. Jadi itikaf berdiam diri di masjid untuk melakukan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau kita ingin itikaf tapi keadaannya tidak mungkin, sulit? Sebenarnya mohon maaf, bukan sulit, tapi sebenarnya kita tidak mau berkorban untuk meluangkan waktu. Apa salahnya 1 jam, 2 jam untuk itikaf di masjid? Kalau tidak bisa 1 jam, ya setengah jam. Kalau nggak bisa setengah jam, 10 menit. Sangat rugi. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kemudian dia lupa menghadirkan kebaikan dan menghadirkan itikaf terbaik ketika bulan suci Ramadan. Maka ayo, jangan sampai Ramadan yang kita hadirkan saat ini melupakan kita untuk menghadirkan kedekatan dengan masjid. Sempatkan untuk itikaf. Jangan istilahnya
jangan mencari waktu luang untuk bisa itikaf, tapi luangkan waktu untuk itikaf, berkorban untuk Allah. Tidak lama lagi kita punya kesempatan seperti ini. Kita punya golden moment seperti ini. Apalagi kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, itu yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau keluar rumahnya, beliau bersiap-siap menyiapkan perbekalannya untuk pindah tempat tinggal di masjid. Dan di masjid beliau sibuk dengan amal ibadah, sibuk dengan amal soleh. Kemudian setelah itikaf di dalamnya, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin wal muslimat pendengar radio Magetan Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa karena berdasarkan sejarahnya dulu Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar mengenai keistimewaan Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai akhir fajar. Kaum muslimin wal muslimat pendengar radio Magetan Indah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan dan ridho untuk kita bisa beritikaf di akhir-akhir bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, ampunan dari Allah, serta terbebas dari api neraka, dan membantu kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.